Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Puji Retno Hardining Tias, SSMHUM selaku Kepala Balai Besar Bahasa Jawa Timur. Yang saya hormati Kabak Hukum beserta jajarannya, dan Kepala Dinas Pendidikan yang diwakili oleh Kabid SD, Ketua MGMP beserta anggotanya, Adik Kristiana Kusuma Dewi beserta Bu Lilis, pengawas SD Pak Bayrul Hakim, dan Bapak Ibu dari BPJT yang beserta rombongan. Pada di pagi hari ini kita senantiasa mengucapkan bersyukur alhamdulillahirabbil karena kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang pada pagi hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan rapat audiensi bersama BPJT ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, pada rapat pada pagi hari ini kita berdasarkan surat dari BPJT untuk memfasilitasi audiensi tentang tugas-tugas BPJT, yang mana bahasan kita tentang Perbu yang isinya bahwa bahasa Bawean, dialek Bawean kemarin masuk di Perbu kita menjadi bahasa daerah. Nah, dengan audiensi ini BPJT yang nanti memberikan arahan begitu, sehingga dan juga data-data yang survei yang menyatakan bahwa bahasa Bawean itu merupakan dialek begitu ini. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di dalam proses pembuatan Perbu kemarin ada sekitar 4 kali rapat begitu dengan teman-teman Prokom dan di Dinas Pendidikan maupun dari MGMP dan teman-teman yang lain. Memang kita itu kepinginnya setelah acara di Surabaya yang waktu itu saya bersama Kabid SD, SMP, sama beberapa guru MGMP kalau nggak salah waktu itu ya, bahwa termasuk Diana kemarin kan ditanyakan Perbuknya begitu kan, ya Perbuknya Gresik mana begitu, karena dari MGMP itu sudah mengajukan sebenarnya di bulan Februari, Januari, sehingga belum ada progres. Setelah acara di Surabaya yang saya ikuti, waktu itu saya PLT dulu, kan Ibu menagih Perbu Gresik itu. Akhirnya saya harus gaspol rempol ini. Jadi saya sampaikan ke Kabak Hukum untuk dibantu percepatan. Nah, dengan segala upaya percepatan ini akhirnya ngebut, Bu. Jadi mohon maaf tidak kami konsultasikan ke Balai Bahasa, tidak di kita bawa ke Kanwil Kemenkumham, karena kebijakannya mungkin agak ringan gitu ya Mas Bram ya. Jadi memang kekurangan kami akui, dan cukup kami musyawarahkan dengan teman-teman aja waktu itu. Nah, setelah jadi Pak Kabak Hukum ini agak ngotot bahwa
agak ngotot kalau bahasa Bawen itu masuk bahasa daerah begitu, karena ternyata ada yang mendasari Bapak Ibu, jadi mendasari itu. Makanya Pak Kabak Hukum kenapa sih harus ngotot ini? Ternyata ada tanggal 22 Juli ya. Nah, kita mendapat rekomendasi dari BPJT itu. Nah, itu nanti mohon arahan bagaimana dari BPJT. Nah, kami setelah ini setelah ini setelah kami review, mungkin kemarin usulannya ada satu itu loh Mas, yang dulu 1 hari untuk berbahasa daerah ya. Nah, itu bisa nggak sekalian dimasukkan begitu? Itu harapannya teman-teman guru bahasa daerah. Gitu. Sekalian revisi maksudnya kan, gitu. Nah, setelah itu Ibu kemarin ada BPJT yang ke Gresik memberikan ya, ke dinas dan ke SMP itu bahwa sempat ngobrol dan bahasa Bawen kok masuk bahasa daerah gitu kan, jadi segeralah kami koordinasi dengan Kabak Hukum untuk segera revisi ini pergub ini, tapi tidak apa-apa, kami juga menyadari kesalahan kami, juga tidak berkoordinasi dengan balai bahasa yang di sana bisa bahasa daerah, bisa bahasa Indonesia, gitu, yang pakar-pakarnya di sana. Dan kami menyadari itu dan nanti mudah-mudahan pada pagi hari ini kita musyawarahkan dan mohon arahan dari balai besar untuk segera kami revisi, begitu perlunya. Maka dari itu untuk mengawali rapat pada pagi hari ini, mari kita buka dengan mulut kita. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini sampai selesai nanti diberikan kelancaran dan kemudahan. Al-Fatihah. Baik, ini kan pembukaan yang kami sampaikan, mohon arahan dari Ibu Worno dan teman-teman dari Balai Bahasa untuk referensi kami untuk menguatkan revisi pergub. Silakan. Terima kasih Bapak Suprapto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Suprapto, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas Pendidikan yang diwakili oleh Bapak Sulikan, Kepala Bagian Hukum Bapak Pramudia, Bapak Pengawas SD dan SMP, Bapak Khairul, tim MGMP Bahasa Daerah, Bu Diana dan Bu Lilis beserta tim, dan kami dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, saya bersama Ibu Ina, Kasubag Umum Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, ada Bu Yulitin, Ketua Tim Pelindungan Bahasa dan Sastra Widya Bahasa Madya, ada Pak Sandi, Ketua Tim Pengembangan Penerjemah Madya, ada Bu Puspa, Tim Pengembangan Widya Bahasa Muda, ada Bu Okta di Tim Pelindungan Pelaksana Teknis Bahasa dan Sastra. Baik Bapak, sebelumnya saya juga menyampaikan permohonan maaf karena abai dan memberikan rekomendasi yang ini sangat keliru, karena kita mengetahui bersama berdasarkan peta bahasa yang dilakukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau kami menyebutnya Pemetaan Bahasa dan Sastra, memang menunjukkan bahwa bahasa daerah di Bawean itu ada beberapa bahasa daerah, ada bahasa Madura dan ada bahasa Jawa. Nah, untuk bahasa Jawa
yang di Bawean, dan saya memberikan rekomendasi bahasa Bawean itu sama sekali belum ada di peta bahasa yang terlihat di sana, Ibu Bapak, dan masih dalam kategori dialek Bawean. Dan ini sekaligus kami memberikan surat klarifikasi yang sudah saya kirimkan ke Diana. Mohon Bapak untuk meninjau kembali Perpu nomor 62 tahun 2025 tentang mata pelajaran bahasa daerah muatan lokal, khususnya pada bahasa yang di Bawean Bapak itu di halaman 9 termuat muatan lokal bahasa Bawean sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan di Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak. Nah, sesuai dengan penelitian atau kajian yang pernah diambil oleh Balai Bahasa, ini masih menunjukkan bahasa Madura, dialek Bawean. Dan ada juga yang di satu lagi Pak, kecamatan yang bahasa Jawa. Ya, ini kan ada 2 Sangkapura dan Tambak ya. Satu lagi ada satu wilayah di sana yang menggunakan bahasa Jawa. Nanti tim pelindungan, tim pemetaan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur akan menjelaskan sejarah secara linguistik komparatif historis, kemudian hasil pemetaan kajian-kajian kami yang masih menunjukkan itu adalah bahasa Madura dialek Bawean. Nah, kami lebih mengarahkan untuk menyebut bahasa daerah di Bawean, Bapak. Mudah-mudahan kami tidak terlambat untuk melakukan klarifikasi, dan di dalam surat klarifikasi tersebut Bapak, kami mencantumkan untuk dipertimbangkan apakah, kalau dalam bahasa hukum Pak Pramudia lebih mengerti ya Pak, kami awam hukum gitu Pak, mudah-mudahan tidak kelirulah kami dalam memberikan rekomendasi. Jadi intinya kami hadir sowan kepada Bapak Bupati yang diwakili oleh Bapak Suprapto, asisten pemerintahan dan Kesra, untuk mencabut surat rekomendasi yang sudah saya terbitkan tanggal 22 Juli 2025 dan memberikan klarifikasi yang sudah kami berikan ini Pak, untuk melakukan mencabut atau merevisi begitu Pak. Kalau ini kan sudah menjadi pergub ya Pak ya, kiranya nanti bagaimana kalau memang kan nomor-nomornya atau aturan atau tahapan-tahapannya Pak Pramudia yang lebih tahu, dan Bapak Suprapto tadi menyampaikan bahwa akan ada revisi terkait menggunakan bahasa daerah di Gresik pada hari apa, ditentukan hari apa. Nah, ini bisa dimasukkan di dalam pergub tersebut kembali Pak. Gitu. Mungkin saya sekali lagi mohon maaf Pak atas nama pribadi. Sebenarnya saya sudah tahu Pak itu kalau itu dialek begitu, tetapi entah kenapa ya tiba-tiba saya menyalin begitu saja, dan kami juga AP untuk melakukan cek klarifikasi kembali dengan tim dan perwakilan yang datang ke Balai Bahasa memang sebelumnya ingin menyampaikan untuk mendapatkan cetak buku begitu Bapak. Jadi tidak ada informasi bahwa ini akan dimasukkan ke dalam
Perhub gitu. Nah kami juga sempat kaget juga karena rekomendasi itu memang awalnya untuk menerbitkan muatan lokal. Nanti bisa dijelaskan di sini ada Bu Puspa yang hadir pada waktu itu, ada Bu Naila dan ada Bu Mimin. Nah, yang dua ibu Naila dan Bu Mimin tidak bisa hadir di hari ini. Nanti bisa dijelaskan kronologinya seperti apa. Dan mudah-mudahan ini bisa dilanjutkan ke tahap yang lebih tepat supaya tidak dalam tanda kutip merugikan semua pihak gitu Bapak. Terima kasih atas kesempatan klarifikasi hari ini. Saya kembalikan kepada Pak Suprapto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Mungkin ada tambahan hal yang perlu disampaikan dari teman-teman sobat Reforma. Silakan. Sebelum nanti ditanggapi oleh Pak Kabak. Ya, kronologi dulu Pak. Siap, silakan. Paling bawah. Ini Bapak Suprapto, asisten dari pemerintahan dan Kesra Kabupaten Gresik, kemudian Bapak Sunikan dari Dinas Pendidikan Gresik, Pak Pramudia, Kabak Hukum, serta Pak Khairul Hakim, pengawas SD dan SMP, serta Bu Diana dan Bu Lilis dari MGMG. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kronologis kedatangan bapak-bapak yang berasal dari Bawean. Kemarin kami ada 3 tamu. Yang pertama itu adalah dari dinas yang, tapi ada yang dari dinas itu apa yang di kecamatan Bawean. Saya Iya, Pak Roni dan Pak Sani ya. Ke sana, terus ada juga satu dari wartawan Pak Soleh ya. Kedatangan beliau yang pertama adalah meminta semacam kata pengantar untuk penerbitan buku muatan lokal. Kami di sana juga memberikan penjelasan bahwa ketika kami disodorkan buku-buku, ada juga kamus bahasa Babian. Mereka mengatakannya bahasa Babian. Ada Pak, kemarin beberapa data yang kami terima, itu kami mengatakan itu Pak, kalau menurut hasil penelitian dari Badan Bahasa dan juga dari Balai Bahasa, bahwa bahasa di Bawean itu adalah merupakan bahasa dialek Madura, karena di sana saya melihat ada beberapa kosakata yang menunjukkan bahasa Madura. Tetapi beliau mengatakan tidak, saya tidak akan meminta itu untuk meminta pengakuan itu, tetapi beliau menginginkan hanya sebagai kata pengantar, karena itu merupakan yang diwajibkan untuk mendapatkan dana untuk penerbitan buku itu dari pemerintah Gresik. Beliau mengatakan seperti itu. Waktu itu memang kebetulan Ibu Retno, Ibu Kepala tidak ada di tempat, sehingga kami tidak bisa langsung memberikan jawaban. Kami akan konfirmasi dulu dengan Ibu Kepala, Bapak, kami seperti itu, nanti akan kami lanjutkan melalui surat-surat itu tadi. Jadi memang di awal beliau tidak mengatakan ada hubungannya dengan Perbup ataupun minta pengakuan. Karena kami juga pengalaman seperti bahasa di Banyuwangi, bahasa Ucing itu juga mengharapkan hal yang sama, minta bahasa mereka diakui. Tetapi karena berdasarkan hasil pemetaan, tim pemetaan dari Balai Bahasa dan juga Badan Bahasa bahwa menunjukkan secara penghitungan kebahasaan, Bapak namanya penghitungan dialektometri, nanti mungkin akan diperjelas oleh Bapak Sandi bahwa bahasa-bahasa itu masih merupakan bahasa dialek ya, maksudnya dialek dari bahasa Madura ataupun dialek dari bahasa Jawa. Karena kalau dilihat dari
peta itu ada dua bahasa di sana ya Pak, Jawa atau Madura, tetapi yang disodorkan waktu itu buku-bukunya mengarah ke dalam bahasa Madura begitu. Jadi memang waktu itu kamu juga sudah menegaskan bahwa itu memang dialek dari bahasa Madura. Mungkin itu Bapak yang bisa, Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti akan ditambahkan oleh Pak Sani. Monggo Pak Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon izin Pak Suprapto, Pak Sumekan, Pak Fernando, dan Pak Ram, dan Bu Luciana dan Bu Lidis juga. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala Balai, kemudian sudah disampaikan juga oleh Bu Puspa mengenai bahasa. Mungkin kalau istilah netralnya itu isolek. Jadi kalau isolek itu sesuatu yang dituturkan, kita belum masuk ke ranah bahasa. Memang isolek bawean itu dari dulu memang ini ya Bapak Ibu ya, agak sedikit apa ya, saya bingung bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Indonesia itu tricky. Bahasa Indonesia itu apa ya, agak sedikit ya pokoknya tricky. Jadi bukan bermasalah, tricky itu tidak bermasalah. Kadang-kadang itu susah Bapak Ibu kalau cari padanan itu. Kemarin tuh saya sebagai penerjemah itu bingung, kebeler itu bahasa Indonesianya apa gitu. Beda Bu. Kalau kebeler benang itu sama kayak kunduran truk. Memang ada ya bahasa Bapak Ibu ya. Jadi memang masalah bahasa itu tidak semudah yang dilihat oleh orang gitu ya. Sambit. Beda. Kalau persambit itu kalau main layangan. Perbeler itu kayak masih ini terus tiba-tiba perbeler benang layangan gitu. Perbeler itu juga belum masuk kamus. Iris gitu ya. Iris itu pakai pisau. Agak susah ya. Baik, kembali lagi. Jadi isolek bawean kebetulan kalau yang di bahasa bagian itu ketika saya tahun 2005 ke sana memang saya bertemu dengan Pak Zulfa karena waktu itu saya nginepnya di penginapan Pak Budi, dan waktu itu kalau tidak salah sependek ingatan saya waktu itu penginapan yang tersedia itu hanya punya Pak Budi. Jadi saya menginap di situ dan kebetulan saya ngobrol dengan Pak Zulfa itu kalau tidak salah dulu kepala cabang dinas atau apa gitu waktu cerita Pak Zulfa yang menulis tentang bahasa bagian itu. Jadi memang kalau dari kami Bapak Ibu, kami itu melihat dari sisi perspektif bahasa. Jadi memang penentuan bahasa itu bermacam-macam ya Bapak Ibu ya. Bisa lewat politik. Contohnya ketika kita berbicara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, sebenarnya kan satu rumpun yang sama, tapi kita membedakan itu karena alasan politik dan lain sebagainya. Nah, di bahasa di isolek bawean itu sebetulnya ada perbedaan sekitar 53% itu dari bahasa yang ada di Pulau Madura dan yang ada di bawean. Jadi yang dituturkan di Pulau Madura dan yang dituturkan di bawean itu persentase perbedaannya itu 53%. Tadi sudah disinggung oleh Bu Puspa. Kami menggunakan metode penghitungannya itu, tekniknya itu dialektometri. Jadi dialektometri itu kami mencari perbedaan untuk menentukan apakah ini dialek yang sama ataukah ini masuk ke subdialek atau dan sebagainya dari sisi linguistik. Kemudian kalau untuk mencari kegerabatan Bapak Ibu, kami menggunakan penghitungan tekniknya itu leksikostatistik. Nah, di teknik leksikostatistik itu sekitar 90%. Karena ini bahasa ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika bahasa itu kalau dia rumpunnya itu sama, berarti dia akan memiliki persamaan yang tinggi, itu leksikostatistik. Kalau untuk dialektometri, semakin dia berbeda, jarak kosakatanya semakin berbeda, maka dia akan menunjukkan dialek yang berbeda. Contohnya yang seperti ini. Jadi ketika menentukan dialek, itu yang dipakai adalah dialektometri.
ketika menggunakan leksikostatistik itu untuk menentukan apakah dia dalam keluarga bahasa yang sama. Nah, kemudian 53% itu adalah batas dia dialek yang berbeda, karena persentasenya itu dari 31 sampai 50. Jadi dia dalam satu bahasa yang sama tapi dialeknya berbeda. Kemudian di SIL, Summer Institute of Linguistics, tahun 2006 itu sudah mengidentifikasi bahasa Madura itu ada beberapa varian, 6 dialek. Jadi menurut SIL itu ada 6 dialek. Ada dialek Bawean, kemudian Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Sapudi, dan Sumeneb. Nah, itu berdasarkan data secara linguistik. Nah, mungkin itu bisa dijadikan dasar oleh Bapak Ibu. Saya kurang tahu, karena kebetulan saya juga sempat berkonsultasi dengan teman yang ada di salah satu perancang undang-undang, kalau tidak salah ya Pak Pram ya. Kebetulan kalau kami di penerjemah itu kan biasanya memang lintas kementerian. Kemarin saya sudah berdiskusi, menurut teman yang dari perancang undang-undang itu, kalau 60% Mas katanya, itu berarti kemungkinan dicabut. Tetapi kalau di bawah 60% itu masih bisa diadakan perubahan. Saya waktu itu ditanya, ini ada berapa pasal nih? Waduh, saya nggak tahu, karena saya juga belum lihat perbuknya itu ada berapa pasal, dan bahasa Bawean itu ada di berapa pasal munculnya. Terus saya disarankan, ya sudah, didiskusikan saja dengan perancang undang-undang yang di sana untuk dicarikan jalan tengahnya. Nanti Mas Adi bilang aja, yang dilakukan oleh Bala Bahasa itu murni dari perspektif kebahasaan, Bapak Ibu. Kalau ingin dari perspektif yang lain itu silakan, tetapi kami memang mengajukan bukti, kemudian data dan sebagainya itu dari perspektif kebahasaan. Tapi kalau memang ada konvensi, nah itu lain cerita. Tapi yang kami sajikan di sini adalah murni dari perspektif kebahasaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang saya akui kalau di Pulau Madura itu sudah berbeda-beda, bahwa dialek yang Batalan tadi yang disampaikan Mas Ikan gitu, memang ada perbedaan beberapa begitu menurut teman-teman yang dari Madura. Baik, untuk selanjutnya Mas Pram, silakan untuk disampaikan nanti sebelum teman-teman mungkin ada tambahan atau usulan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati asisten Bu Retno dan rekan-rekan dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Sebenarnya udah clear kok. Saya begitu saya di WA sama Pak Asisten, ternyata dialek gitu. Kalau isolek saya barusan dengar ini, karena kami bukan ahlinya di sana ya. Saya nggak biasa bersolek. Cikal bakal dari dialek ya. Itu ya, dialek. Yang kami pahami awal ini tadi Pak Asisten sudah bilang kalau kita itu rapat untuk sampai dengan perbuk ini, kita naikkan tanda tangan program 4 kali. 2 rapat pertama aja. Rapat pertama itu kami sudah menyampaikan, bagian hukum sudah menyampaikan. Karena kebetulan pada saat itu ada Bapeda juga, Bapeda yang kita undang juga sebagai tim Properda, tim program pembentukan peraturan daerah. Itu juga kami undang, dan dari Bapeda waktu itu masukannya memang sebenarnya apakah cukup kuat bagaimana dasar untuk menyatakan bahwa bahasa Bawean ini sebagai bisa dimasukkan ke muatan lokal di sekolah formal. Waktu itu pertanyaan seperti itu yang muncul di rapat. Kebetulan tidak sih di ruang sebelah ya, rapatnya di ruang sebelah. Saya juga bilang kalau itu tidak Dinas Pendidikan sebagai pengusul tidak punya dasar
untuk menyatakan bahwa bahasa Bawean itu sebagai bahasa, gitu ya, sebagai bahasa, sudah ini Perpu tidak bakalan bisa jalan. Kami sampaikan seperti itu. Di rapat pertama kami sampaikan seperti itu. Meskipun pada saat itu ada penjelasan hanya penjelasan dari rekan dari Dinas Pendidikan yang menyatakan bahwa kita sudah ada rekomendasi, sudah ada rekomendasi. Saya tunggu formalnya, gitu ya. Saya tunggu formalnya. Kami tunggu formalnya rekomendasi itu. Setelah itu beberapa skema saya sebenarnya udah pikir sih. Jadi kalau seumpama iya waktu pertama kalau memang iya ada, itu nggak mungkin saya masukkan full di banyak pasal atau di lampiran. Itu saya udah pikir skema seperti itu, struktur peraturannya, di struktur peraturannya saya sudah pikir sampai di situ. Nah, pada saat di rapat kedua kami sampaikan lagi itu, kalau memang ada, ayo kita lanjutin. Itu di rapat kedua. Ternyata memang ada. Ya sudah, ayo kita jalan. Karena memang sudah ada. Kami juga tidak berpikir sampai ke mereference referensi yang lain gitu. Waktu itu kami referensinya itu hanya ke beberapa peraturan bupati yang lain, peraturan bupati yang lain yang semateri gitu. Tapi kebetulan di peraturan bupati yang lain itu memang tidak ada bahasa selain Jawa. Itu dimasukkan di materi peraturan bupati. Itu dijadikan itu sebagai materi muatan lokal di sekolah formal. Ada Anjur, saya ingat itu. Saya ingat. Kalau memang mau lihat sebenarnya kami kalau rapat itu biasanya kami rekam di YouTube ada. Di rapat pertama kami yang full team, maksudnya yang full team dari tim penyusun pro pemberda itu ada kami YouTube. Kalau mau lihat pembicaraannya pada saat itu, kami juga sampaikan. Saya lihat lagi gitu. Jangan-jangan saya salah. Lihat lagi, semalam saya lihat lagi. Ternyata memang ada. Kami menyatakan bahwa kalau ini tidak ada justifikasi, ya sudah mandek untuk yang bahasa Bawean, bukan untuk yang bahasa Jawa. Ya sudah mandek. Dan tadi ternyata di rapat selanjutnya muncul. Kalau sudah muncul ya sudah, ayo kita jalan. Karena memang dasarnya sudah clear, kami anggap clear. Dasarnya sudah clear. Kami skema bagaimana munculnya jangan banyak-banyak. Itu sudah di rancangan kami. Makanya kalau kita lihat di Perpu 62 itu hanya muncul di satu pasal, dan di satu penjelasan di lampiran. Hanya muncul di itu. Karena kami tidak mau jadi waktu itu skemanya karena ini comot sana comot sini gitu. Saya ngomong ini Perpu Nganjuk. Saya bilang gitu. Ini Perpu Nganjuk. Mereka Nganjuk tidak keliru menormakan, tidak keliru memberi batasan pengertian bahasa daerah di Nganjuk. Saya malah ngomong, kebetulan kabag hukumnya teman saya, Pak Tris. Pak Tris tidak salah tulis, dia bilang gitu di rapat. Buka lagi itu. Karena memang terminologi bahasa daerah yang dipakai di peraturan bupati Nganjuk itu sudah benar.
Nah, bagaimana kita menterminologi, memberikan batasan pengertian bahasa daerah yang di Gresik itu bahasa daerah yang mana? Begitu. Makanya kami taruh itu di pasal awal. Kalau tidak di pasal 1 ya pasal 2. Akhirnya kita putuskan itu kita masukkan di pasal 2 untuk memberi batasan pengertian, artinya terminologi bahasa daerah itu seperti apa dan itu digunakan di mana. Ini untuk melimitasi batasan pengertian. Makanya dikatakan di pasal 2 ayat 2 itu muatan lokal bahasa itu bahasa Jawa dan bahasa Bawean. Bahasa Bawean itu kita ambil dari, kita deal karena surat itu. Tadi Pak Asisten Bapak apa Bapak ngotot, sebenarnya saya nggak ngotot sebenarnya. Bukan. Bertahan maksudnya. Pak Asisten itu kan WA saya. Saya udah tahu nih, gitu Pak Asisten WA saya kasih link apa itu peta bahasa itu. Saya buka, oh iya saya paham maksud Pak Asisten. Saya paham maksud Pak Asisten dan awalnya Pak Asisten belum tahu kalau ada surat ini ya Pak. Belum tahu. Saya kasih tahu. Tapi ngasih linknya dari BPJS. Oke, saya bilang sama Pak Asisten, Pak, Ya nanya. kami itu kalau kami tidak ada dasarnya itu tidak boleh loh Pak. Saya juga sudah berpikir itu. Pak, buka lagi itu di YouTube. YouTube itu hampir 2 jam. Itu jam pertama. Itu ya. Yang ini di menit 24 itu saya katakan gitu bahwa kita tidak bakalan bisa jalan kalau tidak ada justifikasi begitu. Udah nggak usah bikin aja. Nah begitu Pak Asisten nge-share itu saya udah mulai maksudnya gitu. Nah saya bilang sama Pak Asisten karena ada satu ada rekomendasi, kedua sudah Pak Asisten gampang kayaknya, saya bilang gitu gampang, bisa susah saya aja nggak mikir deh. Karena saya ngomong sama Pak Asisten, saya tahu struktur pergub itu karena kita bikin mulai awal, kita bikin, kita sering sharing dengan tim itu kita sering sharing dengan tim bagaimana skemanya, lampiran cek kita yang bikin karena di reference kabupaten yang lain itu memang tidak mencantumkan 2 bahasa yang berbeda. Akhirnya di lampiran pergub itu ya kita banyak revisi ya, banyak revisi. Alhamdulillah dibantu sama teman-teman. Saya udah bilang awal, saya tidak mau katakan ini sebagai bahasa Jawa dan bahasa Madura di struktur pergubnya. Saya hanya melimitasi batasan pengertian ruang lingkup dari bahasa daerah itu apa, hanya itu. Makanya saya langsung ngomong apa bahasa, nggak susah kok kita. Karena saya yakin, pertama saya bilang sama pasien paling cuma 1-2 pasal. Ternyata kami cek lagi ternyata 2 ayat, bukan 2 pasal. Hanya 2 ayat, dan hanya 1 pengantar di lampiran. Ada nih ya, di lampiran itu ada 1 pengantar karena pasal 2, pasal awal itu kami sampaikan di lampiran itu yang awal juga. Nah ini hanya 1 paragraf di lampiran. Jadi kalau seumpama ini mau ada perubahan, saya nggak khawatir, saya nggak kepikiran gitu. Udah itu gampang lah itu Mbak Dia mudah. Kalau masalah teknik mau merevisi atau tidak ya, tidak kesulitan itu. Yang kami pertimbangkan pada saat itu hanya saya baru tahu dari ibu itu tadi kalau
ada apa? Mau ada APBD masuk. Iya. Ya. Itu saya baru tahu ini. Ini Saya juga tidak ada waktu itu, tidak ada di Iya. kantor gitu. Nah, ada laporan dari Bu Naila, Bu Puspa dan Bu Nihil karena untuk mengajukan cetak ya. Iya. Jadi kami kemarin kan ada berita yang Bu ya di medsos kami. Jadi Apa? di sini dalam pertemuan Kopi Aja, sama Sama aja. bawa hewan. Macam Iya. ini saya lihat medsos kami itu jadi Bapak kehadirannya itu Rabu 2 Juli 2025. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur menerima kunjungan dari Koordinator Wilayah atau Korwil 5 Dinas Pendidikan Bawean Pak Sahrani Nur, kemudian bersama Ketua K3S Solehudin dan M Soleh. Ini yang dari wartawan. Nah, kemudian dalam pertemuan tersebut rombongan menyampaikan maksud untuk mengajukan permohonan rekomendasi percetakan buku ajar berbahasa Madura dialek Bawean untuk jenjang TK, SD dan SMP. Nah, ini beliau itu mengatakan bahwa ini yang dijadikan syarat untuk mendapatkan dana pencetakan buku itu. Ya, makanya saya baru tahu ini. Tapi kalau rencana mau cetak saya dengar dari Pak Kabir. Mendapatkan dana itu kan? Iya, saya rencana mau cetak saya menambahkan Iya, monggo. terkait dengan dana APBD itu memang benar. Jadi mulai dari partai Pak Dawang, Pak Grebek itu memang mengatakan bahwa untuk membumikan bahasa Bawean itu baiknya ada di situ kurikulum muaranya di situ, asalnya dari situ. Kemudian saat itu kebetulan pas di pertemuan sama Bibi Jatim, Pak Bu Retno itu terkait dengan bahasa termasuk yang hari besok insya Allah ada rapat juga Pak terkait dengan pameran itu. Kalau kita bersama lomba-lomba juga sama master bahasa Jawa itu. Kemudian kembali lagi ke yang tadi bahwa memang ada dana pokir ya disiapkan untuk membumikan bahasa Bawean. Harus masuk ke struktur kurikulum. Kemudian terkait dengan ini kan harus ada semacam pergub nih. Kalau di dulu itu pergub namanya ada bahasa daerah dan daerah di Inggris itu ada dua memang. Terkait dengan sertifikasi dari pandangan tadi yang saya oleh Pak Andi tadi masalah isolek, ini memang betul. Kalau Bawean itu sebenarnya orangnya itu nggak mau dikatakan orang Madura itu nggak mau. Tapi dari sisi logat kemudian apa istilahnya itu gestur bahasanya itu mirip sekali. Tapi dia itu nggak mau. Aku bukan Bawean Pak, bukan Madura, saya itu Bawean. Nah, kita tadi dikatakan menurut analisisnya itu 53% Bawean, berarti 47 itu ada perbedaan itu dengan bahasa Bawean atau ini kayak gitu. Nah, ini terkait dengan APBD tadi itu sudah insya Allah sudah diakomodir di APBD. Nanti tinggal bahasa itu dicetak itu dalam bentuk buku. Nah, saya sudah menghitung aja semuanya Pak. Kalau itu berapa? Kemarin itu kurang lebih antara 400 sampai 500 juta untuk pencetakan buku, cara penyelesaian buku kabupaten, kecamatan Tambak sama Kakak. Nah, terkait dengan pergub ini, saya mau dengan sangat barangkali nanti tadi menjadi sebagai dasar untuk raport sebesar masing-masing biar nanti muncul yang mana itu ada bahasa Jawa atau bahasa Bawean. Nah, ini penting juga. Atau nanti hanya kan nanti ada kurikulum mulok kan katanya. Nah, muncul nanti bahasa apa gitu. Bahasa Madura dialek Bawean atau bahasa Bawean atau bahasa atau dialek Bawean gitu. Nah, nanti mau dengan sangat termaktub di sini Mas Bram. Nah, ini menjadi dasar kita untuk penyusunan raport di jabatan pendidikan masing-masing. Oke. Dan insya Allah kita di Pemda Bapak Ibu terkait dengan ini kita sangat peduli sekali dengan kearifan lokal kita, utamanya bahasa Bawean. Nanti monggo sesuai dengan kajian panjenengan selaku pakar dari bahasa itu
itu nanti menjadi dasar kita untuk membuat ini untuk juga untuk merevisi ini. Oke. Mungkin itu Pak Kadis, Pak Asisten, Pak Anggota Sendiri selamat. Ada tambahan? Ada tambahan? Oh, Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali, Mas. Terima kasih sekali. Kalau selama ini kemarin tuh kita sudah bahas sama Pak Budi Dinasnya. Bahasa yang ada di Bawen, kebetulan kita juga tanya, saya ada kenalan di SMP 7, ada kenalan di SMA itu karena dipegang oleh provinsi, maka mereka menggunakan bahasa Jawa. Keputusannya itu kalau di SMP itu ada yang menggunakan bahasa Jawa, ada yang menggunakan dialek Madura, dialek Bawean. Nah, terus saya tanyakan untuk struktur di rapotnya itu mereka hanya menuliskan bahasa daerah itu saja. Oke. Tapi nggak tahu di perkembangannya seperti apa karena belum ada satupun dari universitas yang meluluskan lulusan dari bahasa Bawean. Oke. Jadi untuk legalitasnya juga belum ada. Tapi kalau di SD meskipun dia bukan lulusan bahasa Jawa, tapi kan beliaunya guru kelas. Guru kelas itu kan menguasai segalanya gitu. Sakti dia bisa menguasai semua mapel gitu. Nah, setahu saya begitu, Bapak. Kata doang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang disampaikan Bu Diana tadi itu juga bahasan yang cukup panjang pas rapat. Itu kompetensi ya nggak adanya guru yang punya kompetensi akademik bahasa Bawean. Itu kita panjang Bu, bicarakan itu panjang. Karena di draft awal yang kami terima dia bilang kompetensi akademik. Padahal kalau kita mau rujuk ke peraturan yang di atas, ya yang di atasnya, itu dia tidak pernah ngomong kompetensi akademik. Dia hanya ngomong kompetensi. Iya kan? Sudah kita bicarakan itu. Iya, sudah kita bicarakan panjang saat itu. Nah, makanya kami juga merekomendasi pada saat itu kalau seumpama rapot itu juga dibahas. Rapot itu nggak usah ngomong bahasa Jawa atau Madura, ngomong bahasa daerah. Karena sampai dengan penerimaan rapot yang terakhir kemarin, ini berdasarkan info rapat ya. Karena saya nggak ngecek rapotnya anak saya gitu. Karena anak saya nggak sekolah di Gresik. Saya nggak sampai ngecek itu. Tidak cinta Gresik ya Pak. Karena UMR Gresik itu tinggi, terus kalau ya, jadi saya sekolahnya di yang buatannya udah aja. Tidak mampu saya hidup di Gresik. Tidak mampu, beneran. Saya hidup di Gresik. pakai swasta mah Mahal Bu. Saya hidup di Gresik 2 tahun. yang negeri di Jurassic terus Kata negeri gratis kok Pak. 100 juga dikasih, itu pinjem. negerinya gratis. Yang LS yang masuk itu itu tak gratis tis. Jadi memang kalau sumama itu masuk di rapot, kita rekomendasikan pada saat itu memang bukan bahasa Madura, bahasa Jawa atau bahasa Bawean, tapi bahasa daerah sesuai pasal 2. Sesuai pasal 2 dan sesuai pasal 1. Dan di bawah-bawahnya semuanya ngomong bahasa daerah. Dia tidak pernah ngomong spesifik ke bahasa Bawean atau bahasa Jawa. Kita memang rekomendasikan itu di rapat pasti seperti itu. Yaitu di rapat memang muncul bahwa yang mulok bahasa
di rapot terakhir kemarin yang muncul itu ngomongnya bahasa daerah. Nah kita bilang ini bahasa daerah, bukan bahasa bawean atau bahasa Jawa. Kami juga ngomong pada saat itu di awal, kalau memang susah kenapa nggak dikatakan bahasa daerah yang ada di bawean, seperti ibu tadi sampaikan. Bahasa daerah yang ada di bawean, yang digunakan di bawean. Kenapa tidak disampaikan seperti itu? Katanya baweannya tidak mau. Kayaknya tidak mau. Ternyata ada buku. Tapi saya tadi udah ngobrol sama Pak Kabit. Sudah Pak, apa yang susah-susah? Sudah ganti aja covernya. Ganti cover selesai itu. Saya bilang gitu. Karena memang materinya ternyata dialektika bawean. Dialektika bawean. Yang Pak Sandi tadi bilangnya isolek. Yang saya baca dari wewenangnya Pak Asisten itu dialek sesuai dengan informasi yang kami dapat di data bahasa. Itu dialek Madura dan dialek Bawean. Makanya saya baru tahu kalau isolek itu apa. Ternyata isolek itu kalau belum diresmikan. Iya. Kalau memang di istilah itu perbedaan atau Isolek itu variasi Pak. variasi. Jadi kayak isolek itu artinya yang tadi mengatakan 53% itu berarti itu dialek. Ya, Dialek. isolek itu saya bilang isolek itu masih kita ibaratnya itu kalau belum memberi nama itu Pak. Iya. Jadi netral. Isolek itu netral. Seperti apakah saya memutuskan yang dituturkan di Surabaya itu bahasa, dialek, subdialek atau apa? Nah, kalau saya belum yakin, ya saya akan bilang itu isolek Surabaya. Dia belum ada klasifikasinya, tapi itu dipakai di Surabaya. terus yang itu bagus. Kalau Bawean itu dialek. Oh, dialek. Betul. Kalau dialek itu karena memang Madura dialek Bawean, Iya. bukan dialek Bawean, tetapi Betul. bukan bahasanya itu Madura, Dialek. dialeknya Bawean. Jadi bukan jangan hanya di dialek Bawean, Iya. Iya. Betul. tapi itu bahasanya Madura. Madura. Nah, Dengan setelah dialek masuk dialek lagi gitu gitu. Enggak, Madura kan Karena bahasa Pak. enggak dari sisi apa hierarkinya itu. Iya. oh. Iya, cuma di sana itu dialek, Bahasa, bukan dialek, subdialek. subdialek. Iya, di bawahnya dialek subdialek. Contoh Pak Andi di Jawa Timur ini. Kalau dia itu di bawah subdialek itu kalau tidak salah Berarti benar ya? Iya, Iya. insya Allah 99. karena kebenaran itu milik Hanya milik Allah semata. Iya. Itu kebetulan. Seingat saya kalau yang masuk kategori subdialek itu Surabaya sama Malang. Malang. Itu kalau tidak salah dia masuk subdialek. Cuma saya lupa yang gini aja Pak. Untuk gampangnya kalau di Jawa Timur itu kan kita bilangnya itu kalau ayam itu kan PT. Tapi dia semakin ke barat dia pakai vokal tinggi IT. Nah, itu bisa dianggap sebagai subdialek antara titik sama titik, gunung sama gunung. Nah, itu seperti itu. Jadi antara Madiun yang dituturkan oleh Bu Puspa sama saya yang Surabaya, nah itu bisa dianggap sebagai subdialek. Tapi kami bukan dialek yang berbeda, subdialek. Jadi dialeknya dialek Jawa Timuran, tapi subdialeknya Surabaya sama Madiun. Jadi beda tipisnya yang paling gampang diidentifikasi itu titik sama titik. Ya. Terus mohon izin, katanya dengan tadi proyeksi kita untuk menjadikan sebuah mobil nanti kan sudah dipakai di pembelajaran itu biar nanti satu kata itu nanti berarti dirapot bahasa daerah gitu. Terus yang berikutnya ketika membuat buku maka nanti kontennya itu adalah bahasa Madura dialek Bawean, betul?
terus bahasa Madura dialek Bawean, dialek Bawean. Oke, bahasa Madura dialek Bawean. Nah ini Mas Bram nanti biar masuk dalam pergub ini sebagai pijakan kita untuk pembelajaran kita. Oke, Ibu. Ini terkait dengan persoalan bahasa sepertinya sepele, tetapi ternyata bisa sangat krusial atau kritis seperti yang dikatakan Mas Andi. Dan di Jawa Timur ini tidak hanya masalah bawean yang bahasanya itu sampai sekarang itu masih menjadi polemik atau tricky tadi. Jadi di Banyuwangi juga seperti itu Bapak. Jadi kalau mengacu pada peraturan gubernur nomor 19 tahun 2016 itu muatan lokal untuk pembelajaran di sekolah itu kan hanya ada 2, bahasa Jawa dan bahasa Madura. Nah, namun Bupati Banyuwangi itu membuat peraturan Bupati nomor 3 tahun 2003 kalau tidak salah, muatan lokal bahasa daerah di Banyuwangi adalah bahasa Osing. Nah, padahal dari sisi keilmuan bahasa atau dari sisi etik itu adalah bahasa Jawa dialek Osing. Kami menyebutnya bahasa Jawa dialek Osing. Tetapi mereka menganggap itu adalah bahasa. Nah, kebetulan peraturan bupati mereka terbit tahun 2003 sebelum ada peraturan gubernur. Nah, makanya kemarin saya sampaikan ke Bu Diana ketika peraturan Bupati Gresik tahun 2025, saya sampaikan apakah tidak ada harmonisasi di Kanwil Kementerian Hukum untuk supaya tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, karena sudah ada peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 19 tahun 2016 kalau tidak salah tentang muatan lokal bahasa daerah di Jawa Timur untuk satuan pendidikan adalah bahasa Jawa dan bahasa Madura. Jadi tidak ada bahasa bawean. Nah, terkait juga dengan pengakuan masyarakat terhadap isolek tadi yang disampaikan Mas Andi yang masih netral, belum ada nama bahasanya, itu nanti Badan Bahasa akan membuat satu kebijakan Bapak. Jadi di samping ada pemetaan bahasa berdasarkan keilmuan bahasa atau teori bahasa yang kadang-kadang tidak dipahami oleh masyarakat awam, karena itu hanya dipahami oleh para peneliti. Nah, jadi nanti di samping peta bahasa berdasarkan pendekatan etik atau berdasarkan pendekatan teoritis dari para peneliti, Badan Bahasa juga akan mengakomodasi penamaan bahasa atau peta bahasa berdasarkan pengakuan penuturnya. Nah, jadi namun itu akan dilakukan nanti setelah pemetaan bahasa yang dilakukan oleh Badan Bahasa itu selesai dulu. Jadi Badan Bahasa itu punya target memetakan bahasa itu di 77.000 titik pengamatan. Nah, tahun ini baru sampai 2.700-an titik pengamatan. Jadi masih banyak sekali yang harus diamati. Dan kami kemarin di Provinsi Jawa Timur itu tahun ini kami ke pemetaan bahasa ke Pulau Masalimbu Bapak. Jadi di Kabupaten Sumeneb itu ternyata tidak hanya bahasa Madura, tapi ada bahasa Bugis, bahasa Mandar, dan bahasa Makassar di Pulau Masalimbu. Nah, itu juga kemarin sudah kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan kebetulan beliau sedang menyusun draft peraturan Bupati. Nah, beliau juga menyampaikan besoknya akan melakukan harmonisasi di Surabaya. Nah, Bu Retno waktu itu langsung meminta draftnya supaya dilibatkan di dalam harmonisasi itu. Nah, ini barangkali juga kekurangan dari kami, kurang koordinasi dan kurang sosialisasi hasil pemetaan bahasa kami. Jadi ke depan insya Allah, karena ini juga sudah ada di program kami untuk pemetaan bahasa terkait dengan bawean. Jadi untuk memastikan bahasa Madura dialek bawean ini apakah dialek yang sama dengan bahasa Madura di Kangean atau bukan.
diwajibkan. Itu sudah masuk di program kami untuk dilakukan pemetaan selanjutnya. Kan yang paling ujung itu gitu. Betul. Nah, jadi itu Gratis memang. jadi Bawean dan Kangean itu dua dialek yang sama atau beda begitu. Nah, itu akan kami pastikan. Tetapi bahwa dua-duanya ada dialek itu sudah pasti. Jadi bahasa Madura begitu Bapak. Jadi barangkali nanti ke depan Balai Bahasa harus juga menyosialisasikan hasil-hasil pemetaan kami supaya pemerintah daerah ketika membuat peraturan daerah, peraturan bupati dan sebagainya itu bisa punya dasar yang lebih kuat dan bisa melibatkan Balai Bahasa dalam harmonisasi begitu. Jadi untuk masyarakat Bawean barangkali nanti kecewa kalau ternyata tidak jadi. Nah, nanti informasinya begitu, Badan Bahasa akan mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan membuatkan peta bahasa berdasarkan pengakuan penuturnya. Jadi seperti nanti bahasa, kami menyebut bahasa Jawa dialek Osing, tetapi orang Banyuwangi kekeh menyebut itu bahasa Osing. Nah, itu kami nanti akan akomodasi. Nah, ini kami mohon untuk peraturan ini segera direvisi barangkali karena bisa menjadi jurisprudensi bagi Banyuwangi yang sudah lama sekali berjuang untuk diakui sebagai bahasa. Kami Berarti yang tetap Banyuwangi menyebutnya tetap dialek dialek, begitu ya, betul. Tetapi pembelajaran di sana itu tetap menyebut bahasa Osing. Kami juga tidak melarang. Tidak melarang. Tidak melarang, tetapi Tapi pergubnya melarang. pergubnya, peraturan gubernurnya tidak ada, tetapi peraturan bupatinya tetap dijalankan. Karena itu peraturan bupati sudah ada sebelum ada peraturan gubernur. Nah, yang peraturan Bupati Gresik ini kan sebenarnya sudah ada peraturan gubernur yang menyebutkan bahasa daerah di Jawa Timur untuk muatan lokal itu bahasa Jawa dan bahasa Madura. Ada nomor 16 tahun 2019, kemudian juga ada yang terbaru 2020. Ya. Ya, peraturan gubernur. Kemudian ada yang terbaru karena kan sekarang SMA itu kan masuknya ke cabang dinas nih. Jadi itu pembedaan. Tetapi muatan bahasanya tetap ada dua Pak. Bahasa Madura untuk SMA, betul. tidak ada. Iya, ya, karena yang sudah ada yang 2016 itu nomor 19 2016. Sebelum gubernur. Nah, kebetulan yang peraturan bupati ini kan sudah ada peraturan di atasnya sebenarnya peraturan gubernur. Kami sempat bincangkan itu pergub itu, cuma saya agak lupa pergub yang nomor berapa. Nomor 19 tahun 2016. Nomor 16 tahun 16 tahun 2019. Iya, terus. Sempat kami bincang masalah itu ya waktu di rapat itu, cuman saya agak lupa pergub 19 karena pemahaman kami waktu itu ini bukan untuk SMP, ini untuk SMA gitu. Terus pergub itu juga sudah dicabut seingat kami gitu. Ini ya? Iya. 2014. 14 apa 16? 16 19 16 19 itu Bukan. Bukan. Ya, itu tadi. Tentang ini beda tentang 19 2016 ya? Jadi 19 Oh, bukan pakai kapal. Waktu rapat koordinasi kalau itu kan ada perwakilan dari dinas pendidikan yang sudah menyampaikan itu.
apakah dengan peraturan gubernur yang 2025 berarti mencabut yang 2016 itu tidak, karena yang 2025 nanti untuk mengatur yang SMA, karena SMA itu kan sudah dibedakan ke cabang dinas, bukan di bawah dinas pendidikan tetapi cabang dinas. Jadi yang 2016 itu untuk yang SD dan SMP, sedangkan yang 2025 itu untuk yang SMA. Ini 14. 19 24 ini enggak? Iya, 14 Mbak. 1914. Iya. Ini punya udah dicabut. Setelah 2014 punya udah dicabut. Karena yang 25 itu ngatur SMA, nanti ini ngatur. Tapi waktu kami kemarin rapat koordinasi untuk revitalisasi bahasa Jawa, itu kami undang dari Dinas Pendidikan Provinsi. Dan nanti kami cek lagi juga di Bapak di rekaman Zoom kami, tapi tidak dicabut itu setahu saya, karena yang terbaru itu nanti untuk SMA, yang ini untuk SD sampai sama SMP begitu. Itu untuk SMA. Ada guru yang menanyakan seperti itu, tapi seingat saya tidak dicabut, tapi ada perbedaan seperti itu. Kemarin itu kan ada kesalahan dari PPBDI, itu Persatuan Guru Bahasa Daerah di Jawa Timur. Itu ada desakan karena keluarnya Pergub yang 2025 ini di atas nama provinsi hanya melindungi SMA, maka kami itu menyusun lagi bersama-sama. Kalau tadi Bapak mengatakan itu dari Ngawi, memang kita tuh sama-sama. Nganjuknya dari Nganjuk itu satu Jawa Timur itu sama. Dengan itu terus kita bergerak, kita bingung Nesa, sudah kita menyusun, ayo diajukan Pergubnya. Itu sudah jadi lama sebenarnya di November tahun dulu saya mengajukannya itu Januari Dinas, tapi baru realisasi Juli itu baru jadi. Itu pun saya juga matur sama Bu Dorna, Ibu, untuk Gresik kita belum ada pergubnya. Saat itu saya matur Ibu, sama Ibu disampaikan ke Pak. Ini untuk yang SMK SMA. Kalau ini 2014 sekolah SD SMP madrasah. Setelah latihan. Setelah Kalau artinya kan hanya dipikirkan ya, artinya Pergub ini revisinya cuma satu pasal itu, jadi ya kita lakukan revisi hanya dua ayat gitu. Kami nggak ada masalah sih sebenarnya kalau mau dicabut juga, mau diubah nggak apa-apa. Cuman yang kemarin itu yang kami pertimbangkan itu kan sebenarnya apakah nanti bahwa yang kecewa itu tadi itu sebenarnya yang kami pertimbangkan sebenarnya itu. Kalau tulisan rasa repot. Kita kalau main rasa jadi. Yang 24 coba ini yang Bahasa ya gitu. Iya. yang 24 tadi bawah paling bawah. Aku soalnya kayak sok kita nanti bahasa main habis juga. Nanti disampaikan saja begitu bahwa masalah itu kan tidak hanya bahasa saya dari Banyumas Bapak. Itu dialek Banyumas itu juga diperjuangkan untuk diakui sebagai bahasa. Sampai sekarang bahkan oleh Jawa Tengah itu tidak pernah dianggap itu sudah dialek titik begitu. Jadi Bu, nanti bagian dari dinas itu untuk memberikan edukasi ke khususnya masyarakat. kepala sekolah. Iya. Artinya di Jawa Timur ada dua, Jawa dan Madura. Bajo Sama sebenarnya Bajo. Bajo. Jadi di Bajo. Jawa Timur yang sudah disahkan di bahasa itu ada 3 bahasa, bahasa Jawa, Madura, dan Bajo. Baju begitu. Bajo itu di
Iya, bisa program. Baju itu Baju. Kami kemarin mengambil data bahasa lagi di Pulau Masalimbu itu ada 3 yang kami deteksi sebagai bahasa. Nah itu nanti data-data kami kirimkan ke Jakarta untuk diolah. Jadi di sana nanti yang mengesahkan itu bahasa atau bukan. Jadi nanti bisa saja di Jawa Timur nanti jadi ada 6 bahasa: bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Bajo, bahasa Mandar, bahasa Bugis, dan bahasa Makassar. Itu bahasa yang banyak itu di Kabupaten Sumber. Ada 146 pulau dan hanya 46 atau sekian yang berpenghuni. Dan itu banyak sekali pulau-pulau yang ternyata penghuninya orang-orang Bugis, orang-orang Mandar. Jadi lebih kompleks dari fisik. Seharusnya bagiannya digeser naik dikit. Iya. Kalau misalnya Oh, Sarah itu Pak. Kontaminasi. jadi tadi kan Belok 53% ya. Dinaikin dikit kayaknya dia udah jadi bahasa. Kalimantan. 80 atasnya. Oh 80 ya berarti ditambahin 20 mil lagi lah. Banyak kan impor manusia ke sana. Iya. Banyak Pak penuturnya. Bapak kalau tanya, kalau di bawah itu kan ada bahasa Jawanya ya? Nah, itu kira-kira bahasa Jawa ini menarik buat kami ya ke depannya. Itu bahasa Jawanya apakah sama dengan bahasa sehari-hari di Jawa? Sama SMA-nya Sama, mereka Jawa. sana SMA-nya bahasa ya? Jawa. Sama. Ya sama. Kalau kita di sana bahasa Jawa, mereka paham. Karena kebetulan sering di sana. Karena Jawa bukan Jawa halus ya, Jawa halus tengahan sampai ke kasar Surabaya. itu masih ngerti. Kalau Karena halus banyak banget itu. banyak saudagar Jawa yang Ya. kesana. Ya, Satu kontaminasi. Jombang orang. Lamongan, Tiga di sana, saudagar Teltek Lamongan. gitu. Tungkul soto, Lamongan. Izin menambahkan Ya. Ibu. Di sekarang itu kan kami yang di Badan Bahasa itu kan sudah mulai sadar pentingnya multilingualisme sama multikulturalisme, terutama yang di Jawa Timur ini memang sangat-sangat kompleks Bapak Ibu. Kenapa? Di Jawa Timur ini kita tidak hanya membicarakan masalah bahasa A, bahasa B, tetapi ternyata dialek itu punya peran penting. Jadi ketika UNESCO itu sudah menetapkan bagaimana ada revitalisasi, kemudian ada kajian vitalitas yang dilakukan teman-teman di Molin, kami yang di penerjemah ini baru sadar bahwa dialek itu sebetulnya punya lokalitasnya sendiri, punya pengetahuannya sendiri. Ya, jadi ketika dialek itu hilang semua pengetahuan yang ada di dalamnya. Contohnya saya yang di Surabaya, ketika saya dipaksa untuk belajar bahasa Jawa yang standar, itu susah minta ampun Bapak Ibu, karena saya itu nggak pernah ngomong ora. Kalau digebukin mungkin saya baru ya, tapi kalau selama dengan kesadaran saya tidak akan mengucapkan ora, dan ora itu hanya muncul di sekolah ketika saya ujian, dan itu adalah sebetulnya khasanah dialek kita itu seperti itu. Dan apa produksi yang ada di Jawa Timur itu tidak sama dengan ada yang di Jawa Tengah Bapak, betul. Makanya ketika ada cerita anak itu tidak membuat ini harus standar, tidak, karena anak-anak juga harus bisa membaca bahasa daerah yang menyenangkan. Selama ini mereka belajar bahasa Jawa yang dalam tanda petik kurang menyenangkan bagi saya pengalaman. Makanya jangan sampai bahasa daerah kita itu hilang, karena yang hilang itu tidak hanya bahasa, tapi semua pengetahuan di dalamnya. Dan UNESCO itu baru sadar, makanya mereka mencanangkan IDIL, International Decades of Indigenous Languages. Jadi bahasa-bahasa yang lokal. Mereka tidak bisa, oh ini bahasa yang superior, oh ini bahasa yang inferior, ini yang berkuasa, ini yang di bawah. Tidak, karena semua bahasa termasuk dialek dan subdialek di dalamnya itu punya pengetahuan sendiri. Contohnya UNESCO baru sadar ketika COVID. Loh, jangan-jangan obatnya COVID itu mungkin dari kekayaan kulineri
Nusantara. Makanya waktu itu kan waktu Covid kan kita makan soto, makan rawon, ada empon-empon dan sebagainya, jahe dan sebagainya. Karena apa tak? Karena kalau di luar negeri itu nyari rawon susah pak. Serius pak. Tidak ada di Betul pak. Satu mangkok rawon di Sydney itu $30 pak. Kalau di sini sudah bisa satu keluarga. Dan mereka baru sadar. Jangan-jangan memang teknologi pengobatan, teknologi kuliner itu lebih bagus. Karena apa? Dulu kita tidak bingung masalah pupuk. Karena apa? Kita punya sistem tanam yang luar biasa, tidak pakai kimia dan sebagainya. Dan itu sebetulnya diwakili oleh dialek-dialek. Makanya ketika Gresik itu punya semangat. Jadi Pak pernah menyampaikan dulu kita pakai bahasa daerah saja. Itu sebetulnya membuka pintu pengajaran bahasa Madura yang ala Bawean itu dilakukan. Karena bahasa Madura itu seperti lingkaran setan ya Pak Pram ya. Harus ada kalau dia punya sarjana bahasa itu. Nah sementara sarjana bahasa itu harus lulus dari, ya setahu saya bahasa Madura itu mana yang ada kampusnya. Kalau dia mau buka nggak boleh sebelum ada sarjananya. Tapi dengan pintu masuk bahasa daerah secara netral itu kan bisa membuka pintu anak-anak Bawean itu tidak kehilangan akses untuk mempelajari bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Sama halnya seperti yang tadi disampaikan di sini. Ketika kita berbicara bahasa Bajo, harusnya anak-anak yang ada di Kangean itu kalau mau belajar bahasa Bajo mereka harus ke Sulawesi dulu karena kurikulumnya ada di mereka. Tetapi seandainya saya tidak tahu, mungkin Pak Pram tahu atau mungkin dia Pak. Kalau di Sumenep itu dijulis bahasa muatan lokal itu menggunakan bahasa daerah netral. Mungkin anak-anak Bajo juga akan bisa mendapatkan akses untuk mempelajari bahasa mereka. Jadi apa yang dilakukan di Gresik ini bagi saya tidak membatasi hanya ada 2 bahasa, tapi apa yang dipakai itulah yang bisa diajarkan dan itu akan sangat membantu ketika kita membawa spirit dari SDG 4 Sustainable Development Goal 4 tentang education yang tentang inklusivitas. Jadi bagaimana kita menyediakan pendidikan yang inklusif yang memang benar-benar bisa mengakomodasi apa sih niatnya pendidikan ini itu sebetulnya apa. Nah makanya mungkin sambil menunggu yang tadi dari badan bahasa bahasa itu bisa di bisa ditentukan lewat keinginan penuturnya. Mungkin yang ingin ditekankan di sini adalah dengan adanya bahasa daerah muncul di Perpus Gresik itu tidak menutup akses anak-anak kita untuk mempelajari bahasa yang dipakai di Bawean. Jadi mereka tetap bangga dengan jati diri saya. Oh saya ini orang Bawean dan saya bisa berbahasa seperti ini. Meskipun sampai saat ini masih belum diakui, setidaknya masih ada spirit untuk tetap menggunakan bahasa itu jadi bahasanya tidak hilang. Karena ilmu pengetahuan itu mau tidak mau diturunkan lewat bahasa. Dan itulah tujuan manusia ketika berbahasa itu ya untuk itu, untuk menurunkan ilmu pengetahuannya dan itu tidak hanya lewat lisan tapi nanti akan menjadi sebuah tulisan dan itu akan menjadi sepanjang masa. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Jadi apresiasi setinggi-tingginya untuk Gresik karena menggunakan istilah netral, jadi tidak menutup kemungkinan. Karena kalau tidak, dikhawatirkan bahasa Madura yang diajarkan itu harus yang sesuai dengan standar yang ada di Sumenep. Saya tidak tahu karena saya tidak berbahasa Madura. Tapi yang saya rasakan adalah ketika saya belajar bahasa Jawa, itu ada bahasa Jawa yang Jogja, Solo yang saya tidak pakai sehari-hari. Dan itu sebenarnya sangat menyiksa karena ya buat apa saya belajar kalau pada akhirnya tidak saya pakai. Masih betul Pak. Kan beda kalau saya diajari bahasa yang dipakai di Surabaya, tapi saya pakai juga ketika main sama teman-teman. Karena apa? Saya itu hanya saya itu praktis belajar bahasa Indonesia itu aktif menggunakan bahasa Indonesia ketika bekerja. Karena ketika saya sekolah, saya pakai bahasa Indonesia, tapi di rumah saya pakai bahasa Surabaya lagi, pakai bahasa Jawa, Surabaya, Isolek Surabaya. Kemudian SMP sama, saya berbahasa Indonesia cuma di sekolah, tapi ketika pulang ya wis
ya apa rek, kabari rek, balik lagi. Jadi kan kalau itu tidak ditanamkan ke anak-anak, bahasa Jawa itu susah, bahasa Jawa itu ribet, saya nggak mau belajar bahasa Jawa ya, selesai. Bahasa Madura itu ternyata ribet, repot, ada banyak variasi dan banyak ya. Masalah saya, tapi kalau kita bisa jatuh ini macam-macam Pak. betul, ya sama seperti bahasa Jawa juga kan macam-macam Pak. Pak Andi, terima kasih sekali ulasannya. Cuma menurut saya ketika tadi kan bahasa daerah oke ya diakui, tetapi di dunia pendidikan itu kita mengenalkan CP, Pak, capaian pembelajaran. Ketika CP kita itu kalau bahasa Jawa sudah kita sepakati dalam PPBDI Persatuan Bahasa Guru-guru Bahasa Jawa bahasa Jawa seluruh Jawa Timur kita ada persatuannya, kita mensepakati CP dan kita juga menggandeng UNISA yang sudah diberikan kepada kita. Tapi ketika Mbak kemarin saya minta CP, kita trouble Pak, gitu. Bahkan saya sampai disumpah jangan memberikan itu ke yang lain gitu ketika minta CP-nya. Kemudian CP itu saya akhirnya ke Mbak Nia sama Pak Bram, gimana nih kalau CP bahasa Jawa ada Bu Okta ya yang menyarankan Bu CP-nya itu diganti CP-nya dikasih CP Madura, dikasih contoh CP-nya bahasa Jawa yang modul ya. Kalau lupa saya itu dikasih CP-nya bahasa Jawa saja. Mencontoh, tapi ketika saya minta, saya buka, dia adalah K13, padahal kita sudah guru-guru merdeka. Nah, kalau ini diputuskan bahasa Malayan itu sebagai bahasa yang bahasa daerah tadi, itu CP-nya mereka siap apa enggak, kita kembalikan kepada dinas. Apakah mereka sudah siap CP-nya? Sedang kemarin saya minta CP-nya itu mereka masih menunggu itu 13. Terus kalau diakui juga berarti dia masuk bahasa daerah gitu nih Pak, sudah bukan dialek seperti itu. Berarti kembali ke pembahasan awal bahwa dia adalah bahasa daerah. Maksudnya gini Bu, ya. Bahasa daerah itu adalah istilah netral seperti isolasi, bahasa yang dipakai di situ. Kalau memang bahasa Madura ya berarti kita sebutnya tetap bahasa Madura. Kalau memang itu bahasa Jawa ya itu berarti bahasa Jawa. Karena apa? Karena kan yang tadi di Bawean itu kan ada dua bahasa, ada Jawa, ada Madura. Kalau kita hanya pakai Madura, berarti kan kasihan yang Jawa. Kalau kita pakai yang Jawa, itu kan kasihan yang Madura juga. Makanya nanti bisa ditentukan untuk menggunakan capaian pembelajaran itu dirumuskan seperti apa yang kira-kira bisa mengakomodasi keduanya. Kalau itu memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya berarti mau tidak mau memang harus memenangkan salah satu. Jadi kalau saya sih harapannya yang bisa mengakomodasi dua-duanya. Karena sama seperti di Tapal Kuda itu plek. Jadi masalah guru di Bondowoso waktu itu, Pak di sini itu saya harus ngajar bahasa Jawa. Nah, saya ini orang Madura Pak. Saya nggak bisa, jangankan muridnya, gurunya aja ngajar nggak bisa. Apalagi kalau SD itu kan guru super ya, idealnya ya. Itu super power itu kayak ngakrobat salto semuanya bisa. Itu kan makanya waktu itu guru di Bondowoso juga sama. Nah, sementara kalau di Tapal Kuda itu kebijakannya adalah bahasa Jawa. Jadi mau tidak mau yang di daerah situ di Bondowoso itu kebijakannya itu saya kurang tahu apakah itu atau tidak, tapi yang disampaikan kepada kami adalah itu adalah bahasa Jawa. Itu kan susah, makanya tadi saya bilang solusinya itu mengakomodasi atau memenangkan salah satunya dengan keterpaksaan. Kalau memang harus memenangkan salah satu, berarti konsekuensinya adalah anak-anak paling tidak diberikan pendidikan yang di luar sekolah, mungkin bisa dengan bahan bacaan yang untuk pendukung. Jadi setidaknya mereka masih mau membaca dalam bahasa yang tidak diajarkan di sekolah, tapi itu memang akan nambah beban untuk mengajar, tapi ya untuk bagaimana kelangsungan bahasa daerah ya mau tidak mau itu memang harus dilakukan sih.
Bapak tadi terkait statement ada pengajar bahasa Jawa itu susah ribet seperti itu karena bertibanya kepada Jawa Tengah. Saya meluruskan saja ya, tergantung gurunya Bapak. Kalau gurunya menyenangkan, anaknya suka dan mudah. Gurunya sulit ya, nggak bakal. Jadi Guru bahasa Jawa tidak terima. Tapi memang Pengen jadi murid. tidak semua sih, tidak semua. Tapi kebanyakan itu memang guru itu, kalau guru yang kurang kreatif itu memang seperti itu, tidak akan bisa menjelaskan konsep itu bagaimana sih yang menyenangkan dari bahasa Jawa, karena tantangannya itu luar biasa ya Bu ya. Dari banyak KBJ yang pernah saya datangi itu masalahnya sama kalau yang di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu mesti yang jadi olok-olok itu Bapak Sari Pulau Siram. Ya, Pak Sari itu penerapannya. Bapak Sari Pulau Siram. Tapi kemarin saya sudah dipantau oleh BPJT, silakan Bu Nyelitin. Untuk Iya. testimoninya bagaimana mengajar anak dengan mudah. Nah, itu sebetulnya memang diharapkan. Karena apa? Ya, memang kita perlu belajar standar seperti bahasa Indonesia. Kita memang perlu mempelajari sesuatu yang standar. Tapi kita juga tidak boleh meninggalkan bagaimana sih biar anak-anak itu tetap suka berbahasa Jawa. Karena tantangan sekarang itu luar biasa. Mereka lebih senang pakai bahasa Inggris, jangan bahasa Indonesia. Mereka lebih suka berbahasa Inggris. Makanya Bahasa Korea. apalagi bahasa Korea. Sarangeo. Annyeonghaseyo. Nah, itu yang tantangan memang Bu ya. Bagaimana mengajarkan uri-uri lah, ibaratnya uri-uri bahasa Jawa itu apa? Maksud saya adalah ketika tadi saya mengatakan seperti itu, ketika kita mengajar sesuatu yang dekat sama anak, paling tidak dia senang. Baru setelah dia suka dan dia mau menggunakan di kehidupan sehari-hari, baru kita ajarkan yang sistemiknya. Karena kan kalau dari pendidikan itu kan mesti fungsional, sistemik. Dia lari ke fungsi dulu, kalau itu dia sama Hasan bilang seperti itu, baru kita lari ke yang sistem pendekatan ini kan seperti itu. Kalau kita kembali ke saya, jadi kita expose dulu nih anak-anak biar senang dulu, baru setelah itu diajarkan yang sistem. Karena kalau bahasa tanpa sistem ya salah kaprah, tapi setidaknya anak-anak itu suka. Iya. Memang yang kita alami di SD itu selama saya jadi guru ini ya memang teman-teman guru juga kesulitan untuk bahasa Jawa itu memang kesulitan karena kan basic kita di bahasa Jawa itu kurang, jujur saja kurang. Meskipun guru master kan? Iya, meskipun jadi guru master tapi pengetahuan untuk bahasa Jawa itu tetap masih ada yang kurang bagi kami, terutama bahasa Jawa yang halus yang ya karena sudah terkontaminasi bahasa Gresik dan Surabaya itu kan hampir sama gitu. Jadi kalau anak-anak itu saya suruh bahasa yang halus gitu. Ya betul, itu yang saya alami. Nah ini pembelajaran di sekolah itu kan saya tuh satu sekolahan itu hari Jumat, khusus hari Jumat itu memang bahasa Jawa. Itu anak-anak itu juga susah, gurunya saja juga susah. Untuk bahasa saling menggunakan bahasa Jawa pun juga masih susah. Jadi harapannya sebenarnya kalau bisa kita itu di SD itu harusnya juga ada yang khusus untuk dari jurusan bahasa Jawa. Dimas bagaimana Dimas? Jadi apa ya, bisa langsung gitu loh. Kalau misalkan pembelajaran yang lain masih bisa kita atasi, matematika, IPA dan lain-lain itu masih bisa. Tapi kalau bahasa Jawa rata-rata kalau guru SD itu masih banyak yang belum bisa menguasai. Sama yang kemarin mencari guru master untuk yang dikirim ke BPJT susahnya juga. Begitu. Jadi yang terjaring hanya 12 itu yang kemarin itu. Gitu. Itu aja yang bisa saya tambahkan. Nomor 12 Jawa. Pasti Apa?
Bu? Revisi. Jadi kalau masuk tadi kan teman-teman fokus ke pakar hukum untuk merevisi 2 ayat dan 1 pengantar lampiran tadi loh. Sama Ibu Yuli kemarin titip ke saya apa Ibu menambahkan 1 hari untuk bahasa Jawa. Itu Pak, itu dari Yuli. Iya. Oke. Jangan ada 2 buku terus kan dimasukkan gitu. Ya ini jelas. Kalau di sini ada 2 bahasa yang sebaiknya jangan ada bahasa Jawa. Ya. Kalau misalnya tadi mau mengacu ke lanjut dengan istilah bahasa daerah. Bahasa Jawa. Jadi nanti yang di Bawean tetap menggunakan bahasa Madura dialek. 1 hari Oke. Bahasa daerah. bahasa daerah gitu aja. Saya di rapat pertama saya itu ngomong gini, saya tidak mau memaksakan orang Bawean untuk mengikuti apa Pergub pada saat itu ya. Pada saat itu antara bahasa Bawean dan bahasa Jawa. Saya bilang itu clear. Kalau seumpama saya ada di Bawean, saya tidak mau dipaksa untuk itu. Nah, kalau seumpama ini butuh, ini dalam rangkanya ini sebenarnya percepatan untuk melakukan perubahan. Kalau memang ada plus 1 hari atau apa, itu kita butuh public hearing yang cukup, yang panjang lagi. Nah, kalau seperti itu silakan. Kalau itu silakan di dinas pendidikan silakan. Sekarang di pendidikan aja. Gitu. Untuk 1 Iya, hari bahasa benar. Jawa dan bahasa Kalau semua Madura Bawean. mau masukkan, mau merubah nomenklaturnya tadi bahasa daerah itu Daerah menjadi juga ya. yang digunakan di Gresik adalah bahasa Jawa dan bahasa Madura dengan dialek Bawean. Clear nggak? Kami nggak panjang-panjang gitu. Saya juga sempat mikir tadi sama Kapit tadi, saya bilang apa sih sudah ganti aja covernya jadi bahasa Madura dengan dialektika Bawean itu boleh nggak ya? Boleh nggak sih? Dialektika gitu, bukan dialek gitu. Saya itu kan saya itu sebenarnya penentang apa itu kata bijak don't just book by its cover. Itu saya penentang itu. Iya, saya itu penentang itu karena saya senang bikin cover buku. Covernya itu sama dengan Cover itu harus bagus dulu. isinya. Terserah isinya, terserah aja. Karena Menarik dulu. Kalau tampilannya dulu. oh iya, Cover. Casing. kalau kita ngomong buku itu mesti kayak gitu. Saya itu kalau covernya bagus tak lirik duluan. Nggak tahu sinopsisnya kayak apa sih, yang penting nggak punya dulu. Kalau semua mau diganti, saran nih sama Pak Kapit, kalau semua yang ada di Bawean, bikin aja bahasa Madura dengan dialektika Bawean. Itu kayaknya lebih tricky. Kalau seumpama ya tadi Pak, tadi kan sempat ngomong nih sama tukang cetaknya katanya, sempat telepon-teleponan sama tukang cetaknya. Saya kepikiran ganti kalau dialektika itu kayaknya lebih lucu dan kemungkinan ditolaknya juga nggak gede-gede banget gitu Pak. Tapi di Pergubnya tetap kita bilang bahwa bahasa Madura dengan dialek Bawean boleh ya, seperti itu ya. Dialek Bawean. Apakah boleh kita tidak membedakan mana yang pakai bahasa Jawa seperti itu kan ada 16 kecamatan yang pakai bahasa Jawa, 2 kecamatan yang pakai bahasa Madura dengan dialek Bawean. Apakah tetap seperti itu? Muatan lokal
Mungkin Semua itu jadi- kembali lagi ke kita sendiri mungkin Pak. Iya. Nah ya, apakah kita juga menetapkan ini mau kita hapus sekalian pembagian kewilayahan? Hmm. Tapi kalau dihapus berpengaruh di muatan lokalnya bukan Pak? Kalau dihapus, Pengaruh. Nah, berarti Dari nanti sisi pakainya pengajaran di kita menyebutkan itu istilahnya daratan. Kalau Iya. bawean ya bawean, tapi kalau di Jawa itu daratan namanya. Iya. Itu tentu nanti pengaruh di pengajarannya. Nah mungkin kalau dari sisi ini saya pribadi ya sebetulnya saya tidak apa-apa ya. tetap ya Pak. Oke. Jadi dua yang di kedua kecamatan itu menggunakan bahasa Jawa, Madura, Madura, ya, dengan Bawean. dialek Bawean. Oke. Gitu ya. Untuk mengakomodasi Oke. saudara-saudara yang di bawah ya. Kalau nggak gitu makanya dari nenek ini pengaruh nggak sama lokal. Kalau pengaruh nanti takutnya jadi Jawa. Oke. Nah, Tuh, Tapi capek di ya. sana kan ada Jawa. nah, katanya di sana ada Jawa. Nah, itu. Ini jangan-jangan anak Pak Camat, anaknya Pak. kalau Jawa di Bawean itu rata-rata yang berasal dari Jawa. Suami di sana, istri ngikut, dan sebagian itu juga perantauan di Jawa. Tapi presentasenya Kembali lagi, nah ini presentasinya saya juga paham. takutnya nanti kalau seperti itu di sana hanya bahasa Madura. Ya memang, makanya kan kita berarti harus ada yang salah. Usul nambah ya. Kebetulan kemarin sebetulnya ada juga orang Banyuwangi ya. Ketika Isu. kami mengambil data revitalisasi dari 24 kecamatan yang ada di Banyuwangi, kantong pusing itu kan hanya 19 kantong pusing. Lainnya adalah bahasa Jawa. Jadi kebetulan kemarin itu guru-guru master itu bukan orang Using Pak, itu guru-guru bahasa Jawa yang dilatih oleh kami ya, karena dikirim oleh dinas pendidikan, dilatih oleh kami yaitu berbahasa Using. Kemudian mereka lapor, Bu, ketika kami pembahasan luar biasa susahnya karena saya orang Jawa yang harus mengimbaskan bahasa Using ke ranah kantongnya bukan kantong Using, tapi adalah orang Jawa yaitu daerah Pesanggaran. Karena Ibu Kepala kan memintanya seluruhnya Bu ya, secara pemerintah kecamatan harus adil, semuanya harus ikut. Jadi kemarin itu jadi orang Jawa mengajar bahasa Using, tapi dia mengimbaskannya di Jawa. Jadi kayak daerah Pesanggaran, kecamatan Pesanggaran itu bahasa Jawa Bu, orang Jawa dan dia harus mengimbaskan bahasa Using. Tapi alhamdulillah dia berhasil walaupun hanya dialeknya saja. Yang misalnya gini, Riko kelendia gitu. Jadi dia itu cuma bisa bilang kelendia, jadi bahasanya itu bahasa Jawa tapi cuma dikasih ai. Jadi memang tidak maksimal Bapak Ibu, tetapi paling tidak seperti yang dikatakan Pak Sandi tadi bahwa dialek itu sangat penting. Walaupun Banyuwangi dikatakan Jawa dialek Using, mereka berusaha untuk menunjukkan budaya saya itu berbeda dengan Jawa, tapi tetap saja secara pemerintahan bahasa Banyuwangi tetap Jawa dialek Using. Pertama ramai Bapak Ibu ketika surat kami datang itu Jawa dialek Using. Tahun 2023 itu ramai, kenapa? Karena mereka mintanya adalah ini bahasa Using bukan Jawa dialek Bu. Tapi akhirnya dinas pendidikannya mengatakan kalau omong-omongan seperti itu revitalisasi ini nggak akan jalan. Akhirnya mereka bersedia dan sampai sekarang. Boleh ya. Kalau cuma kita, iya Pak Kabit, kita taruh muatan lokal bahasa Madura dengan dialek Bawean digunakan di Kecamatan Sakapura dan Tambak. Oke. Clear ya? Selesai. Oke, nggak apa-apa. Kita ubah seperti itu. Yang pasti, mohon izin Bu, Pergub tadi sudah kita bicarakan di rapat kita yang sebelumnya. Dulu kami juga ngomong masalah Pergub ini. Jadi ini, Pergub ini sudah cabut. Ingat kalau tenang Pak. Ya, Pergub ini sudah cabut. 2014 sudah cabut. Yang 2014, 19, 2014 itu sudah dicabut sama yang 2024. Dicabut yang di 2024. Makanya saya suruh buka lagi. Itu sudah dicabut. Di tahun 2024 isinya apa Pak? Yang pergub
ada SMP sama itu kurikulum 13 ada TK, SD, SMP itu diakui untuk bahasa Jawanya. Tapi di 2025 hanya SMA dan SMK. Maka itu mendasari kami BPDI itu menyusun pergub yang disamakan dengan satu Jawa Timur bahwa kita harus punya perlindungan hukum. Jadi kita punya payung hukum dari BPDI. Ini hanya berlaku yang 2024 itu hanya berlaku di SMA ya di SMA. Digunakan ini ya Pak. 36 2024 yang nyabut peraturan gubernur tahun 2014. Saya bilang waktu itu, kenapa terjadi seperti itu? Karena di tahun 2014 itu ada perubahan undang-undang pemerintahan daerah yang waktu itu skema kewenangan SMA itu ya kewenangan SMA itu sampai ke provinsi, kewenangan kabupaten kota di SD dan SMP itu kita bicarakan kok, pergub ini juga kita bicarakan, dan ini juga pergub ini juga yang mengide akhirnya jadi ide saya tawarkan pada saat itu. Di provinsi itu yang diakui, di pergub ini yang diakui dua, bahasa Jawa dan bahasa Madura. Yang diakui di pergub ini, yang digunakan adalah bahasa Jawa dan bahasa Madura sesuai pergub, tapi SMA. Kalau kita mau mereferensi ini, ya referensi ini waktu itu kami tawarkan. Kalau kita nge-referensi ini, kita tidak ngomong masalah Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura. Kita ngomongnya kearifan lokal. Kalau ngomong masalah pergub, kalau kita nge-referensi pergub, tapi mereka nggak mau. Kalau di pergub ini bahasa daerah sebagai muatan lokal itu bahasa Jawa dan Madura. Nah, cara gunainnya berdasarkan apa? Itu mereka bilangnya muatan lokal. Si gubernur bilangnya muatan lokal, kearifan lokal. Dia tidak pernah ngomong masalah kewilayahan. Kalau kita mau menetapkan kewilayahan, ya mau silakan kita tetapkan kewilayahan. Saya tidak mau memutuskan itu. Makanya saya nanya ke Pak Kabid. Coba aja cek di ini ya. Aku tahu mau coba begini. Makanya saya ingat tadi 2016 kita kayaknya 2016. Ternyata 2014. Dan di pergub yang 2024 itu bilangnya kearifan lokal. Yang 2025 saya tidak tahu lagi. Kalau memang ada saya belum baca. Tapi ini sudah pernah saya baca. Dan ini sudah pernah kita bicarakan di rapat pada saat penyusunan pergub kami. Dengan tetap memperhatikan kearifan lokal. Jadi dia tidak membagi itu dalam wilayah-wilayah. Begitu. Dia tidak membagi itu. Ya, ini susah kalau saya anggap sih ini susah betul. Susah dalam pelaksanaannya. Ya tadi saya ingin bilang itu kenapa itu kan ada dua. Jadi mau yang ini atau yang ini atau terpaksa mengalahkan salah satu. Saya ikut Pak Kabid, Pak Kabid benar. Kalau tadi dadir dari istilah daratan atau bawaan itu saja. Terus kalau pembelajaran orang Jawa yang di sana harus belajar. Saya kira kalau secara presentasi Pak sedikit saya sedikit. Atau kita tambah Pak Kabid pribadi. Dengan tetap memperhatikan digunakan di dua kecamatan itu dengan tetap memperhatikan kearifan lokal. Sampai yang itu monggo. Kalau ditawari kayak gitu nggak mau dari dulu. Karena saya udah baca pergub ini bolak-balik. Ini kalau itu monggo Pak Bram. Untuk mengakomodir suku Jawa yang ada di bagian itu lah. Orang Jawa yang ada di bawah. Tadi saya tanya kira-kira bahasa Jawa yang di bawah itu seperti Tapi apa? rata-rata kita punya mindset itu pembawahan itu sebuah apa ya? Enggak terhadap itu penghukuman rata-rata seperti itu kadang seperti itu. Makanya jarang ke sana. Tapi kalau yang bawah ke daratan itu banyak. Banyak gitu.
Lupa daratan, Itu sejarahnya begitu. Pak asisten aja kalau ke sana tuh nggak mau sampai 1 minggu nggak mau. Nggak kerasa. Sekarang mau. Mau anaknya di sana. Sekarang mau saya di sana. Ya sekarang. Mau anaknya di sana. Siapa Pak kalau kita tambahkan itu Bagaimana ditambah dengan memperhatikan kearifan lokal. Itu mungkin nanti dibicarakan. Karena kan yang Internal. teknis mengajar Iya. Internal aja. Saya juga membayangkan Saya membayangkan gini, orang Jawa di rumah bahasa Jawa, di sekolah harus bahasa Bawean. Madura ya. Orang Jawa ya orang Jawa disuruh ngetik saya itu tukang ketik Mas, saya di rapat dulu pernah ngomong saya itu tukang ketik, saya itu tukang ketik LKS. Kalau zaman dulu saya tukang ketik LKS, saya itu dapat pesanan dari tukang cetak Surabaya ini. Saya tukang ketiknya karena saya itu rental pengetikan. Nah mama itu saya iya pengetikan. Kalau saya itu dapat job dari orang-orang biasa nggak punya undangan macam-macam, 500 berapa? Kalau LKS biasa harganya paling cuma 2.000. Kalau LKS matematika itu 3.000-an. Kalau LKS bahasa Madura 5.000. LKS matematika itu lebih mudah daripada bikin LKS matematika. Itu lebih mudah dari LKS bahasa Madura. LKS bahasa Inggris itu lebih mudah karena saya tinggal ketik aja. Tapi kalau benda besar itu saya bikin, serius saya bikin. Sebelum saya PNS, profesi saya itu, makanya saya juga menentang don't judge a book by its cover itu, saya juga menentang itu. Karena kalau cover saya jelek ditolak sama pencetakan. Itu saya ngetik 2004 itu saya udah ngetik itu. Saya udah bikin LKS bahasa Jawa, bahasa Madura. Saya juga bikin buku pelajaran bahasa, ngetik ya bukan bikin, ngetik. Itu kapal kuda Madura. Saya itu dapat job dari kayak gitu zaman itu. Makanya kalau ngetik bahasa Madura pas ampun aku. Lara gak tahu. Punya revisi ya. Iya Pak, sulit memang. Daripada ini mendingan garap bahasa Jepang pun jenis tukang ketik ya. Saya dulu bikinin majalahnya Unesa Sastra Jepang. Saya pernah bikinin itu. Lebih mudah daripada ngetik Madura. Karena ada toolsnya kan. Kalau bahasa Jepang kan ada toolsnya kan. Ada Office Japan kan. Office Japan itu multi-language Japan itu ada. Nggak ada Office multi-language Madura zaman itu. Yo ngeja sidik-sidik larang maka diketikkan. Agil ya. Di sana kok jadi gila. Ya nggak apa kita revisi lah. Revisi. Tapi surat yang tadi itu bilang Diana terima ya? Yang Ladi Korea. Sudah, saya kirimkan Mbak Nia. Saya kirimkan Mbak Nia itu yang sudah di awal. Rekomendasi yang awal. Serta lampirannya saya kirimkan. Sudah saya kirim semua Mbak Nia. Oke, itu aja yang kita jadi dasar. Yang ini tuh. Iya. Surat rekomendasi pengakuan bahasa Mbak. Itu yang pertama kayaknya. Itu cuma ada 3 ini. Tuh. Dalam Mbak. Masih ada lagi. Belum jadi yang gitu. Ada lampirannya tadi. Ada lampiran, mengapa surat klarifikasi. Sebentar, saya kirim. Nah, kemudian kami menyarankan untuk dicabut atau direvisi.
ditanya. Yang surat klarifikasinya sampun Bu, Ibu. Nah, sudah saya kirim juga kemudian ini paling atas. Yang surat rekomendasi pengakuan Ini dasar yang badan badan. kan ada 1, 2, 3, 4, 5 itu versi cetaknya. Paling atas sendiri Bu. Ini masuk ke saya. Surat klarifikasi. Oh, saya kirim ulang lagi ya. Iya. Pasal masuk itu yang permohonan rekomendasi. Betul, itu yang nomor kali. Ada berarti nomor 2 ya. Sekawan. Oke. Stop dua nomor itu. Tang dua. Nek 6 kan pinter Bu. 6. Salah Bu. Pinter. Kalau salah Gak salah itu tunggal nota. 6. Dan salah 6 nggih, terus wae nggih, gak salah kuwi tunggal. Kalian Ini anu Pak Andi gantinya yang Pulau Siram Bapak Tinem nih. Oh, Bapak Sari Pulau Sirah. balik. Bapak tinggal Pulau Sirah. sopan. Pulau Sirah. Ya, itu ya Pak, dalam surat klarifikasi rekomendasi yang saya berikan itu kami mohon pemerintah daerah Kabupaten Gresik dapat segera mencabut dan mengganti atau memperbaiki peraturan Bupati nomor 62 tahun 2025. Kami sudah sampaikan. Dan jika ada penambahan tadi seperti yang Pak Pramudia sampaikan, kami sepakat kemudian untuk menggunakan satu hari berbahasa daerah. Kalau memang tidak bisa diwadahi dalam peraturan Bupati ini, bisa diberikan oleh Dinas Pendidikan mengeluarkan surat edaran sebagai penguat. Boleh satu kan? Tak kirim ya Pak, tak kirim. Kalau mereka nanti nggak mau ya itu tadi aja Pak, ini kan digeser dikit lah ke atas. Bawain. Sebenarnya benar. Katanya dorong. Mungkin nanti bisa ada pertanyaan nih Pak, pasti akan ada pertanyaan dari Ibu Bapak di Bawean. Mengapa ini tidak diteruskan dan ada revisi atau penggantian? Sampaikan yang tadi seperti disampaikan Bu Nurudin dan Pak Sandi, kami ini sampai 2029 program kami memang melakukan pemetaan, tidak hanya pemetaan bahasa saja, tetapi pemetaan sastra dan aksara juga Bapak. Nah, titik lokasi kami setiap tahun kami memperhatikan bahasa-bahasa yang memiliki dialek dan subdialek. Ini yang menjadi permasalahan yang sering muncul berkepanjangan, termasuk yang tadi dialek Bawean, Madura dialek Bawean, dialek Osing. Nah ini kami pasti akan mewadahi dengan tahapan yang sesuai dengan pemetaan kami Pak. Mungkin bisa disampaikan seperti itu Pak. Kemungkinan paling lama ya 5 tahun Pak, karena kami baru memulai pemetaan kembali tahun 2025 ini. Nanti kalau susah menyampaikannya suruh lihat YouTube-nya aja ya. Lihat YouTube ataupun boleh ke Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur Pak.
Nanti juga saya akan memberikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah saya berikan surat rekomendasi, karena itu pernyataan keliru saya, sehingga apapun resikonya ya tetap saya harus lakukan, karena ini memang sesuai dengan data, fakta, dan hasil pemetaan yang sudah ada di Indonesia. Saya kembalikan kepada pemilik yang sah. Baik Bapak, terima kasih. Cukup ya Bapak, ini pukul 12. Saya sudah melihat jam. Saya mau ke Jogja nih. Sudah diajak pasti. Berarti Bapak berkutat dengan peraturan ya? Iya, Pak, aduh aku stroke gampang kali. jangan Pak. Pak, monggo Pak ke Jogja. Oh iya Bu. Kaget semua. Kalau saya kapur. Kami Jogja. Ya, Ke Solo. bisa kita Di sana ada rumah nganggur, monggo mau ke Solo. Pokoknya sih. Ayo rokok. Daripada di hotel, langsung di rumah sana. Baik, saya rasa cukup. Sudah 3 jaman ya kita membahas ini tadi. Terima kasih atas pencerahan dan banyak ilmu yang kita dapat tentang diskusi pada pagi hingga siang kali ini. Setelah ini kami akan melakukan revisi dan perlu diskusi ntar lagi, enggak ya? Pakai. Dan nanti. Baik, terima kasih atas sumbangan saran teman-teman dari dinas, dari Bu Lilis sama Dik Diana dan Mas Hakim. Mudah-mudahan ini nanti cepat selesai dan clear, dan sebenarnya pergub ini sudah ditunggu-tunggu sama teman-teman. Tadi menurut cerita kan mulai Januari ngambang gitu. Nggak tahu ngambang di mana. Yang jelas tidak dengan ngambang di sini kan? Enggak. Oh, kerja. Ya kan Bu. Setelah masuk di sini kerja Bu. Kerja belum jadi. Nggak tahu yang lama itu di mana. Saya rasa cukup, dan saya ucapkan selamat jalan kalau memang dilanjutkan ke Jogja, dan nanti setelah kami tutup nanti mohon untuk ini diberikan oleh-oleh oleh Mas Pram ini untuk sang ke Jogja ya. Oh Pak Asisten, nanti minta foto bersama begitu. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Maka acara rapat pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.